kitab masyayikhim ustadin wa usulin wa qurihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulin wa qurihim wa jami talamitana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini di dalam kitab Fathul Qorib ini ada tulisan di tengah besar Pak Guru Tamrin. Nengok tak itu. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man barang siapa itu yurid menginginkan siapa Allah bi dengan orang tersebut menginginkan khairan, kok tanda-tandanya kita itu menjadi orang yang baik, maka yufaqih akan memfaqihkan atau memintarkan atau menyibukkan siapa Allah hu kepada orang tersebut fiddin di dalam masalah agama. Nah itu untuk tanda-tanda diri pribadi kita. Ini diingat-ingat untuk pedoman seumur hidup, ya kan? Kalau Allah itu kok ciri-ciri diri kita, ya kan? Itu termasuk orang-orang yang baik menurut Allah atau tidak, itu mudah. Yaitu asal kok kita itu menyibukkan diri atau Allah takdir kita menyibukkan diri dalam agama, atau pokoknya berperan aktif lah dalam agama, entah ngaji entah apa pokoknya. Nah di dalam masalah agama lah, maka itu tanda-tanda bahwa Allah itu mengarahkan atau menjadikan kita menjadi orang yang baik. Nah itu qolal mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bidung fitarin amin ya rabbal alamin. Nah itu besar seperti itu ditulis. Nah ngapa kok ilmu fikih atau hukum hakam ini ibaratnya tuh menjadi ilmu hal atau ilmu yang seketika kita lakukan? Dikarenakan ilmu syariat inilah, ilmu fikih inilah yang nantinya menjaga syariat baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga besok yaumul qiyamah. Dengan fikih ibaratnya entah apa wae madhabnya. Nah, dengan fikih itu maka syariat baginda Nabi akan terjaga hingga yaumul qiyamah. Paling ada beda-beda dikit, ya kan? Itu ada yang kunut, ada yang tidak, dan macam paling dikit-dikit seperti itu pun ibaratnya masalah-masalah kebanyakan itu masalah sunnah, amalan sunnah maksudnya, bukan kok sunnah Nabi loh ya. Itu terkadang yang sekarang itu menjadi kesalahpahaman daripada masyarakat kita, tidak bisa membedakan hukum sunnah dengan sunnah Nabi. Nah itu sunnah Nabi itu adalah segala sesuatu yang diperbuat ataupun yang ditentukan ataupun yang ditetapkan ataupun yang diperintahkan ataupun yang dilarang oleh Nabi. Pokoknya segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi itu namanya sunnah Nabi. Lah sunnah Nabi ini nanti di dalam syariatnya itu berbeda-beda hukumnya. Ada walaupun itu Nabi mengerjakan, Nabi ya mengerjakan, ya kita pun hukumnya wajib. Ada yang Nabi itu mengerjakan ataupun memerintah, tapi di kita hukumnya sunnah. Ada yang nanti Nabi itu mengerjakan, terkadang yang memerintahkan, tetapi di kita hukumnya mubah atau jaiz, sekedar boleh. Ada yang Nabi itu mengerjakan tetapi di kita bisa makruh. Ada yang Nabi itu mengerjakan atau berbuat tetapi bisa jadi di kita itu hukumnya haram. Lah disitulah para ulama-ulama kita wabil khusus seperti yang diterangkan di kitab Sulam Taufik tadi, bahwasanya syariat Islam itu melebar banyak sekali bias, ya kan? Ndak karu-karuan. Nah, makanya itu dikerucutkan. Nah, jadi kalau ahli sunnah wal jamaah itu ya asal yang salah satu dalam fikih atau syariatnya itu mengikuti daripada salah satu imam madhab yang
4, entah Hanafi, entah Maliki, entah Syafi'i, entah daripada Ahmad bin Hambal. Itu seperti itu. Kalau ndak kok dikerucutkan seperti itu nanti bias ndak karu-karuan. Nah, sampailah terjadi kayak kita dengar ada apa nikah kontra, mut'ah segala macam. Lah akhirnya menjadi seperti itu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Yang mungkin contohnya itu ada, tetapi di kita itu hukumnya haram. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Lah contoh di kita nikah harus ada wali. Dan Nabi itu ada istrinya itu yang nikahkannya walinya langsung Allah Subhanahu wa taala. Siapa tuh, Mir? Zainab. Nah, itu walinya langsung Allah Subhanahu wa taala. Nak kami lian tiru. Wah, aku niru Nabi kan sunan Nabi. Wes pokoknya langsung nah, kau istriku ya. Nah, walinya Allah. Lah itu udah karu-karuan. Itu termasuk sunah Nabi tapi di kita ibaratnya jangan dikerjakan. Wah, aneh wae. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Nah, sudah paham itu kira-kiranya ya. Nah, itu qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Lah ini kita memulai lagi ngaji kitab yang istilahnya itu memang ini kalau nurut orang-orang yang keren-keren katanya entah toreko, entah tasawuf entah apa, ngaji kelas TK, kelas 0, fikih, apa Fathul Qorib pula. Tapi dia mungkin dia tidak tahu Fathul Qorib itu apa. Ya itulah fikih yang paling dasar, yang untuk mendasari kita, yang insya Allah kalau dalam kitab Fathul Qorib itu menjadi jelas dibedakan. Oh ini rukun, oh ini istilahnya itu sunnah, oh ini makruh, oh ini yang batalkan dan segala macamnya yang nanti akan ada di dalam kitab Fathul Qorib ini. Mudah-mudahan nanti menjadikan berkah dan tambahnya ilmu kepada kita untuk menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kok nanti ngaji untuk nyalain orang. Wah, itu salah, rasa. Wah, itu haram, wah itu batal. Jangan. Namanya ngaji, niat utamanya pertama kali yaitu niat untuk Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmunya Allah, yang seterusnya menghilangkan kebodohan untuk diri kita sendiri, yang seterusnya untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ngapa Pak kita tuh kok bermadhab segala macam-macam ini kan bermadhab Syafi'i ibaratnya kita Fathul Qorib. Lah ngapa kok ndak kembali ke Quran sama hadis wae macam kata orang-orang itu. Hadis tersebut itu benar. Nah ya, hadis tersebut adalah benar. Yang pertama, andaikan kok kita itu hidup di zaman Nabi. Lah yang kedua, andaikan kita itu memang paham nian tentang Al-Qur'an dan hadis. Lah ini wong kita paling ngapal hadis ya sikok 2, itu 2 hari lupa lagi. Lah ini nak sok-sokan harus kembali Quran dan hadis. Hadis itu benar. Cuman itu bukan ranah kita. Lah ngapa kok kita bermadhab? Dikarenakan beliau-beliaulah yang paham tentang syariat-syariatnya Allah yang ada di Al-Qur'an maupun di Al-Hadis. Nah, jadi caranya beliau-beliau itu ibaratnya kok bisa menjadi madhab itu begini. Istilahnya itu Qurannya ini pomo tentang sholat. Lah itu ayatnya ya banyak. Tentang hadis nanti ayatnya ya hadisnya ya banyak. Lah terus hadis ini kok begini, ini kok begini baru disimpulkan oleh beliau dan seterusnya. Nah itu. Lah tapi kan ndak apa Pak? Oh, ndak ngelewati Bukhari. Lho Bukhari itu Imam Bukhari, nama aslinya itu Ahmad Al-Bukhara, itu muridnya daripada Imam Asy-Syafi'i. Beliau juga mengambil hadis-hadis dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu begitu. Itu loh. Ndak kok Imam Bukhari ndak bermadhab gundulmu, wong dia ya madhabnya Syafi'i. Nah, itu hadis itu banyak sekali contoh. Nomor 2 setelah Al-Quran kan Al-Hadis. Hadis yang paling besar kan hadis Bukhari.
hadis Bukhari itu Ahmad itu yang beliau hafal hadis itu adalah sekitar kurang lebih 600.000 hadis. Namun yang ditulis oleh beliau itu cuma sekitar 8.000 hadis. Lah kan masih banyak yang tertinggal. Jadi tidak cukup itu, masih banyak hal-hal lain. Oleh karena itu, macam beliau-beliau ini yang lebih paham, maka ibaratnya itu menyimpulkan, oh ini lo rukun, oh ini lo sunnah, oh ini lo yang batalkan dan segala macamnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih baik di dunia, wa Ar-Rahimi yang maha asih di akhirat. Jadi sifat rahmannya Allah atau rahmatnya Allah itu jumlahnya adalah ada 100. Yang 100 itu 99 oleh Allah disimpan nanti untuk di akhirat, besok untuk menghormati kalian termasuk saya ini, untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 1 diturunkan ke dunia ini dibagi didum dari mulai zaman Nabi Adam untuk ke seluruh makhluk hingga besok yaumul kiamah. Nah itulah sampai bapak kita kok sayang dengan kita, guru kita sayang dengan kita, hewan-hewan mau menyusuin anaknya, ibu kita sayang dengan kita, nyusuin, ngerawat dan segala macamnya. Nah itulah rahmat Allah yang 1 yang dari mulai awal dunia hingga besok yaumul kiamah itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua makhluk, tidak hanya orang yang beriman tapi seluruh makhluk. Nah baru kalau sifat rohim itu khusus untuk besok di akhirat, yang berbuat ya dibalas dan seterusnya. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ al itu adalah al jama'. Makanya kalau kalian kok tahlilan itu ila hadratin Nabil Mustafa dan seterusnya Al-Fatihah, lah itu sudah cukup. Karena artinya itu jama', menyimpan lafadz lahum. Nah, jadi makanya alhamdulillah di sini dimaknai segala puji, karena pujian itu ada 4 macam. Ya kan? Pujian kholik untuk sang kholik, pujian kholik untuk makhluk, pujian makhluk untuk sang kholik, pujian makhluk untuk makhluk. Nah, itu seperti itu. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi hanya untuk Allah Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Yang penting jangan sampai keliru, jangan a. Kalau alamin artinya sakit. Ingat Ustadz Dwi, wes ngantuk ya. Qolal mu'allif rahimahullah. Ain mana nih? Pakai ain ya, alamin, jangan alamin. Kalau alamin artinya sakit. Kalau alamin baru artinya seluruh alam. Wasollah, dan semoga memberikan tambahnya rahmat takdim siapa Allah ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina atas tuan kita rupanya Muhammadin Nabi Muhammad an-Nabi yang menjadi nabi, wa alihi dan keluarganya Nabi atau hirina yang suci-suci semua, wa sahabatihi dan sahabatnya Nabi ajmaina semua-muanya. Pola sudah berkata siapa Qadi atau hakim ibarat Abu Suja'i rupanya Abu Suja Ahmad bin Husaini, yaitu nama aslinya Ahmad bin Husain ibnu Ahmad, anak laki-lakinya Ahmad al-Aswihani yang golongan Aswihan. Radhiya semoga meridhoi siapa Allah Ta'ala anhu dari Abi Suja. Sa'alani meminta kepadaku siapa ba'du asdiqoi sebagian daripada saudara-saudaraku atau kawan-kawanku. Hafadho semoga menjaga kepada teman-temanku tadi siapa Allah Ta'ala. Disuruh dimintai an akmala jika membuat siapa saya muhtasiron kepada kitab yang ringkas fil fikhi di dalam masalah fikih ala madhabil imami asy-Syafi'i atas menurut madhab atau jalannya daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu nama aslinya itu Muhammad bin Idris. Syafi'i itu nama daerah yang untuk julukan beliau. Makanya orang-orang dulu tuh malas namanya nerkenalkan namanya, dia nerkenalkan desanya atau daerahnya dan segala macamnya. Tidak kayak sekarang.
dikit-dikit supaya terkenal. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa. Untuk apa lah nak terkenal wah sok-sokan ibarat dikenal wong donya, wah hebat ini itu, rupanya bareng di langit ndak yang kenal. Rugi. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bil ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Kamu muridnya siapa? Pak Tamrin. Kata malaikat. Lah Pak Tamrin sapa? Rahmatullahi ta'ala alaihi waridwanihi, dan ridhonya Allah ta'ala fi goyatil ikhtisori, di dalam sangat ringkasnya, wa nihayatil ijazi, dan juga sangat jelasnya, yukoribu, yang menjadikan mudah atau dekat, alal muta'alimi, atas orang yang belajar, darsu, kepada menerus kitab ini, wa yushilu, dan menjadi mudah alal mutadi, atas orang yang baru belajar, hafadhahu, kepada menghafal daripada kitab ini. Ini kalau di pondok-pondok harus hafal. Kalau di sini jangan kok hafal. Besok sudah lupa. Wa an aksaro, dan supaya memperbanyak siapa saya fi di dalam kitab tersebut, tapi wis ngaji lu sampai. Ya kan? Orang ngaji itu, ini kita sudah tahu namanya, kita percaya namanya akhir zaman itu zaman yang rusak. Lah kok masih datang, ibaratnya kok ikut ngaji lo, itu stop-stopnya orang. Lah andekan kok kalian tuh dibagi pomo macam Bang Sairi, semua Jangga orang berapa coba? Iya. Berapa ratus? Banyak. Nah, ada 1000. Ada. Yang hadir berapa? 1. Lah itu sekian orang di antara 1000 daerah pilihan ku piye? Perwakilan. Qolal mu'alif rahimahu. Wah, itu pilihan besok di akhirat itu sudah. Minat taksimati, dari pembagian, wa khasrul kisoli, dan ringkasnya tempat untuk meringkas kitab, maksudnya supaya tidak tebal. Fajab tuhu, maka memenuhi siapa saya kepada permintaan kawan-kawan tadi, ila dalika, atas mengarang kitab ini atau meringkas kitab ini, toliban, karena menginginkan lisawabi, atas pahala, rogiban, dan karena cinta ilallah ta'ala, atas Allah ta'ala, fit taufiqi, di dalam pertolongannya Allah ta'ala, lisawabi, untuk pahala. Innahu, sesungguhnya Allah alama, atas segala sesuatu, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah itu qadirun, zat yang kuasa. Wa bi ibadi, dan dengan hamba-hambanya Allah itu latifun, zat yang berbelas kasih atau lembut, khabirun, dan juga maha mengetahui. Kitab Thaharati, kitab menerangkan masalah bersuci. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.